Selamat pagi, perkenalkan saya Patricia Martini Graciela dengan NIM 1251002043. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akuntansi mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang kacamata untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025. Nah, dalam proyek ini, saya akan menjelaskan mulai dari pencatatan transaksi, penyusunan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, worksheet, laporan keuangan, jurnal penutup, hingga plus closing trial balance. Nah, pada slide pertama ini saya akan menunjukkan daftar akun atau account list dari perusahaan dagang saya. Kemudian kita masuk ke dalam transaksi. Nah, pada slide ini terdapat transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2025. Transaksi ini dimulai dari investasi modal pemilik sebesar 500 juta. Kemudian ada pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, pembelian persediaan dagang baik secara tunai maupun secara kredit. Pada slide ini terdapat transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2025. Nah, pada awal bulan yaitu pada tanggal 1 Juni, transaksi dimulai dari investasi modal pemilik sebesar 500 juta. Kemudian ada pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, pembelian persediaan, baik secara tunai maupun kredit. Nah, selain itu terdapat transaksi penjualan, pembayaran beban operasional, penerimaan uang muka pelanggan, serta berbagai aktivitas bisnis lainnya. Nah, seluruh transaksi ini kemudian dicatat ke dalam jurnal umum sesuai prinsip debit dan kredit. Kemudian kita masuk ke general journal atau jurnal umum. Nah, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Juni, perusahaan menerima investasi modal sebesar 500 juta, sehingga akun cash di debit sebesar 500 juta dan owner's capital sebesar 500 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 3 Juni perusahaan membeli persediaan senilai 9 juta sehingga merchandise inventory-nya di debit sebesar 9 juta, cash-nya di kredit sebesar 4.500.000, account payable-nya sebesar 4.500.000 di kredit. Kemudian kita masuk ke inventory card atau kartu persediaan. Nah, di slide ini menunjukkan inventory card. Nah, inventory card ini digunakan untuk mencatat mutasi persediaan barang selama periode berjalan. Pada tanggal 3 Juni, perusahaan membeli 300 unit dengan harga per unitnya 30.000 sehingga totalnya 9 juta. Kemudian di tanggal 8 Juni terjadi penjualan sebanyak 120 dengan harga per unitnya 30.000 sehingga totalnya 3 juta sehingga totalnya 3.600.000. Kemudian pada tanggal 15 Juni terdapat reatur penjualan sebesar 10 unit sehingga persediaan bertambah kembali. Nah, dari perhitungan ini diperoleh COGS-nya sebesar 5.700.000 dan ending inventory-nya sebesar 3.300.000. Nah, kalau untuk kacamata yang bermotif, perhitungannya sama dengan total COGS-nya 4.800.000 dan ending inventory sebesar 5.200.000. Kemudian kita masuk ke ledger atau buku besar. Nah, jadi buku besar ini merupakan tempat pemindahan atau posting seluruh transaksi dari jurnal umum ke masing-masing akun. Nah, tujuannya untuk mengetahui saldo akhir setiap akun. Sebagai contoh, akun cash menunjukkan akun cash
menunjukkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas selama periode berjalan. Kemudian ada account payable menunjukkan utang perusahaan kepada pemasok. Kemudian ada advertising expense menunjukkan beban iklan yang telah terjadi. Nah, melalui buku besar, saldo setiap akun dapat diketahui secara lebih rinci dan menjadi dasar penyusunan neraca saldo. Kemudian kita masuk ke trial balance atau neraca saldo. Nah, neraca saldo ini disusun setelah seluruh transaksi diposting ke ledger atau buku besar. Nah, tujuannya untuk memastikan total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Nah, beberapa saldo akun yang tercantum antara lain cash sebesar 460 juta 12.000, kemudian ada merchandise inventory sebesar 8 juta 500, kemudian ada equipment sebesar 22 juta, kemudian ada account payable sebesar 7 juta 500. Sehingga totalnya 523 juta di debit dan 523 juta juga di kredit, yang artinya balance. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Nah, pada slide ini terdapat data yang diperlukan pada akhir periode. Nah, penyesuaian pertama adalah perlengkapan. Nah, saldo perlengkapan awal sebesar 500 juta dan sisa perlengkapan pada tanggal 30 Juni sebesar 2 juta, sehingga 5 juta dikurangi sisa perlengkapannya yaitu 2 juta menghasilkan 3 juta, sehingga diakui sebagai surplus expense sebesar 3 juta. Nah, penyesuaian kedua adalah asuransi dibayar di muka. Nah, premi asuransi sebesar 6 juta dibagi 6 bulan, maka per bulannya adalah 1 juta. Maka insurance expense sebesar 1 juta dan prepaid insurance berkurang sebesar 1 juta. Berikut penyesuaian ketiga adalah penyusutan peralatan. Nah, harga peralatan 22 juta dengan umur ekonomis 5 tahun atau 60 bulan. Maka perhitungannya 22 juta dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan sehingga menghasilkan 366.667. Maka dibentuk depreciation expense sebesar 366.667 dan accumulated depreciation sebesar 366.667. Nah, ini merupakan jurnalnya. Kita masuk ke adjusted trial balance. Jadi setelah jurnal penyesuaian dibuat, perusahaan menyusun adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, beberapa perubahan yang terjadi yaitu supplies turun menjadi 2 juta, prepaid insurance turun menjadi 5 juta, dan muncul akun accumulated depreciation sebesar 366.667. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini digunakan sebagai dasar penyusun laporan keuangan. Ini menunjukkan worksheet atau kertas kerja. Nah, worksheet ini membantu mengorganisasi data akuntansi sebelum laporan keuangan disusun. Nah, worksheet ini terdiri dari trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, sama statement of financial position. Dengan worksheet, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan minimalkan kesalahan. Nah, kemudian kita masuk ke income statement dari Rumah Kacamata untuk periode yang berakhir pada 30 Juni
2025. Pertama, pada bagian penjualan, perusahaan mencatat sales revenue sebesar 14 juta, namun terdapat pengurangan berupa sales diskon sebesar 88.000 dan sales return sebesar 400.000. Sehingga setelah dikurangi kedua akun ini diperoleh net sales sebesar 13.512. Selanjutnya, perusahaan memiliki COGS atau harga pokok penjualan sebesar 10.500 yang saya hitung menggunakan metode FIFO. Nah, jika net sales dikurangi COGS menghasilkan gross profit sebesar 3.012.000. Kemudian kita masuk ke beban operasional, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Yang pertama ada selling expense yang terdiri dari advertising expense sebesar 1 juta, salaries expense sebesar 3 juta, utility expense sebesar 1.500.000, sehingga total selling expense ketika dijumlahkan adalah 5.500.000. Kemudian ada administrative expense yang terdiri dari rent expense sebesar 2 juta, repairs expense sebesar 500.000, supplies expense sebesar 3 juta, insurance expense sebesar 1 juta, dan depreciation expense sebesar 366.667 perak. Sehingga total administrative expense ketika dijumlahkan sebesar 6.866.667 perak. Nah, jika kedua beban ini dijumlahkan, maka total operating expense adalah 12.366.667 perak. Karena jumlah beban lebih besar dari gross profit, maka perusahaan mengalami kerugian operating loss sebesar 9.354.667 perak. Nah, selain itu terdapat beban bunga atau interest expense sebesar 500.000, sehingga total kerugian bersih atau net loss perusahaan adalah 9.854.667 perak. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang Statement of Owner's Equity. Jadi pada awal periode saya menyetorkan modal sebesar 500 juta ke dalam perusahaan sebagai sumber biaya utama untuk menjalankan kegiatan operasional. Nah, selama periode berjalan berdasarkan income statement atau laporan laba rugi, perusahaan mengalami kerugian sebesar 9.854.667 perak. Nah, kerugian ini secara langsung mengurangi nilai modal saya sebagai pemilik karena perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional. Nah, sehingga setelah dikurangi kerugian tersebut, sisa modal saya adalah 490.145.333 perak. Nah, selain itu saya juga melakukan penarikan dana untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta atau yang biasa disebut dengan PRAI, yang juga mengurangi modal perusahaan saya. Dengan demikian, pada akhir periode, total modal saya dalam perusahaan sebesar 488.145.333 perak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Statement of Financial Position. Jadi, pada bagian pertama yaitu aset. Nah, di aset ini ada current asset yang terdiri dari cash sebesar 460.012.000, merchandise inventory sebesar 8.500.000, supply sebesar 2 juta, prepaid insurance sebesar 5 juta, sehingga
Total current asset adalah 475.512.000. Kemudian ada non-current asset yang terdiri dari equipment sebesar 22 juta yang dikurangi accumulated depreciation sebesar 366.667 perak, sehingga net equipment-nya 21.633.333 perak. Nah, jika dijumlahkan total aset perusahaan, ketika dijumlahkan total aset perusahaan itu sebesar 497.145.333 perak. Selanjutnya, pada bagian liabilities atau kewajiban perusahaan memiliki di current asset perusahaan memiliki account payable sebesar 7.500.000, unearned revenue sebesar 1 juta, interest payable sebesar 500.000, sehingga total current liability adalah 9 juta. Kemudian pada bagian equity atau modal terdapat owners capital sebesar 500 juta yang dikurangi dengan owners drawing sebesar 2 juta dan net loss-nya sebesar 9.854.667 perak, sehingga total equity-nya adalah 488.145.333 perak. Sehingga total liability dan equity ketika dijumlahkan adalah sebesar 497.145.333 perak. Kemudian kita masuk ke closing entries atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun nominal agar saldo akun tersebut kembali nol pada awal periode berikutnya. Nah, langkah-langkahnya yaitu menutup akun pendapatan ke income summary, menutup akun kontra pendapatan seperti sales return dan sales return dan sales discount. Nah, menutup seluruh akun beban ke income summary, memindahkan laba bersih ke akun modal pemilik. Setelah jurnal penutup dibuat, akun pendapatan dan beban tidak lagi memiliki saldo. Nah, di slide terakhir ini adalah post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo ini hanya berisi akun-akun permanen, yaitu aset, liability, dan modal. Nah, akun nominal seperti pendapatan dan beban itu sudah tidak memiliki saldo karena telah ditutup melalui jurnal penutup. Sehingga post closing trial balance menjadi titik awal pencatatan akuntansi untuk periode berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih.